Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Murtadin Zul bahas hadis Hasan At-Tirmizi nomor 1375 tentang menggauli binatang tak dihukum. MJC cuma mengingatkan kepada sahabat semuanya, berita atau informasi dari Murtadin yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis pasti bertujuan mendiskreditkan Islam dan bertujuan penyesatan. Untuk itulah MJC akan membantah bahasan Murtadin Zul di video ini. Shalom Bapak Ibu semua, mayoritas dari kita kalau mungkin ditanya atau juga mungkin semua dari kita kalau ditanya apakah berhubungan seksual dengan binatang adalah perbuatan dosa dan patut dihukum, tentu saja jawaban kita adalah ya. Nah, kalau pertanyaan yang sama itu juga kita tanyakan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, apakah berhubungan seksual dengan binatang dilarang dan itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan patut dihukum? Mungkin mayoritas saudara-saudara kita akan menjawab ya, karena itu adalah dosa. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam Islam ada literatur yang mengatakan bahwa menggauli binatang, berhubungan seksual dengan binatang, berzina dengan binatang tidak mendapat hukuman. Ini mungkin mengejutkan Bapak Ibu. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video. Di mana kita bisa temukan Bapak Ibu? Semuanya, di dalam Sunan At-Tirmizi, tonton hingga akhir 1375, agar tak gagal paham Hasan dan Sufyan sesat Ats-Tsauri ya. telah meriwayatkan dari Hashim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashishar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Isa. Apa judulnya Bapak Ibu? Menjinahi hewan. Nah, kita lihat di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, Sufyan Ats-Tsauri reported from Hashim, from Abu Razin, from Ibnu Abbas, who said, whoever has relations with this, then there is no legal punishment for him. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, walaupun mungkin ayatnya berbeda antara terjemahan bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia. Namun, baik dalam terjemahan bahasa Inggris maupun terjemahan bahasa Indonesia mengatakan tidak ada hukuman bagi mereka yang berhubungan intim dengan binatang. Nah, Bapak Ibu mungkin akan bertanya, Pak Jul, apa sih bedanya Hasan dengan Sahih? Itu berkaitan dengan tingkat kualitas hadis itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin yang dari Kristen jarang mendengar hal ini. Nah, di dalam Islam, urutan hukum fikih itu yang paling tinggi adalah Quran. Yang kedua adalah hadis. Jadi Quran dan hadis. Nah, kita akan membahas dua ini saja Bapak Ibu. Tidak akan kita bahas ijma dan lain sebagainya. Kita hanya bahas dua urutan tertinggi ini. Nah, hadis pun ada tingkatan-tingkatan kualitas keasliannya. Kualitas yang pertama itu namanya sahih. Nah, itu tingkat kualitas nomor 1 Bapak Ibu. Yang kedua adalah hasan. Jadi, sahih adalah kualitas nomor 1. Yang kedua adalah hasan. Tidak sekuat hadis yang sahih, tetapi dapat diterima. Yang ketiga adalah dhaif. Itu yang kita sebut dengan lemah. Yang keempat adalah maudhu. Itu artinya sudah benar-benar tidak bisa diterima dan itu ditolak Bapak Ibu. Nah, channel tidak biasa hanya akan menampilkan hadis-hadis yang sahih dan hasan. Jadi, channel tidak biasa tidak akan menampilkan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Nah, kembali ke dalam pembahasan kita. Bapak Ibu tadi sudah lihat bahwa hadisnya adalah hadis hasan yang bisa diterima dan otentiknya jelas, memang tidak sekuat hadis yang sahih, tetapi dapat diterima. Nah, hubungan seksual dengan binatang tidak mendapat hukum. Postingan Zulfa mengupas hadis Tirmizi nomor 1375 berhasil memukau kaum domba, tapi tidak pada kaum muslimin wal muslimat. Mari kita kupas fakta sebenarnya, sahabat MJC semua.
Hadis Tirmizi nomor 1375 berbunyi, menggauli binatang tidak dihukum. Derajat hadis hasan. Sedangkan hadis Tirmizi nomor 1375 tidak diperkuat oleh periwayat hadis lainnya. Hadis Tirmizi nomor 1374 derajat hasan dianggap oleh Ahmad dan Ishaq kurang sahih dibandingkan Tirmizi nomor 1375. Faktanya hadis Tirmizi nomor 1374 diperkuat oleh periwayat hadis lainnya seperti Ibnu Majah nomor 2554 derajat sahih dan Ahmad nomor 2294 derajat hasan. Bunyi hadis Ibnu Majah nomor 2554. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia. Dan barang siapa berzina dengan seekor binatang, bunuhlah ia dan bunuhlah binatang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah 2554. Derajat hadis sahih. Bunyi hadis Ahmad nomor 2294. Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya. Hadis riwayat Ahmad 2294. Derajat hadis hasan. Catatan, semua hukum hudud bab perzinahan wajib disertakan 4 saksi. Kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Murtadin Zul hanya karena dangkalnya wawasan. Semoga penjelasan MJC bisa menambah wawasannya. Demikian penjelasan dari MJC. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.